saling bahu-membahu untuk mewujudkan visi kami menjadi penyelenggara pendidikan terkemuka dan teraudit pada tahun 2020 di Indonesia dan 2025 di Asia, dan juga sebagai lembaga yang dikelola secara profesional. Yes, the majority of teachers. Al-aql wa syur. Ya Rashida, tafadhali atas ali ila Nabila. Sebagai penyelenggara pendidikan madrasah dan pendidikan umum yang berwawasan internasional, Yayasan Islam Al-Hamidiyah memiliki misi menyelenggarakan sistem manajemen satu pintu atau One Gate Policy secara konsisten, menyelenggarakan pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai-nilai religius dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, menyelenggarakan pendidikan umum untuk semua bidang dengan dasar pengetahuan agama Islam sehingga menghasilkan cendekiawan muslim yang berakhlak mulia, serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial. Wah, harus pinjem kitab dulu. Kalau pinjem kitabnya tuh pegang kitab dong. Jangan. Di samping kegiatan utama yang saat ini dijalankannya, Yayasan Islam Al-Hamidiyah bergerak maju dengan mantap membangun unit-unit penunjang pendidikan antara lain kelompok bimbingan ibadah haji, lembaga Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasaba aslam fi mada zamani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. In hudawa falam tahraf wa ma waqa'a dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun thabata wa la yura athru bawlim minhu fi alani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asa wa la yara dhillahu fi syamsi dhu alani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Katfahu qad alata qawman idha jalasu indal wiladati sifyada bimukhtatani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil
خصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa syuhada rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah jamaah Hamidiyah, kita duduk lagi di majelis ngasuh ngaji bersama pengasuh, melanjutkan ngaji kitab Hidayah Imam Al-Ghazali dengan syarahnya Maraqil Rububiyah karangan ulama Nusantara kita Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari, karena dari Tanar asalnya dari Banten. At-Tanari Al-Jawi maksudnya dari Nusantara, bukan dari Jawa. Al-Jawi itu maksudnya Nusantara. Ya, Indonesia sekarang. Sebetulnya Nusantara dulu itu bukan Indonesia. Yang disebut Nusantara itu yang sekarang Asia Tenggara. Jadi meliputi negara-negara yang sekarang Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam, Patani, ya, Patani itu Thailand Selatan, kemudian Filipina Selatan, Mindanao, Burma, tentu saja gitu ya. Itu yang disebut Nusantara. Di dalam kitab Arab disebutnya Bilad Jawa, negeri Jawa, kepulauan Jawa. Maksudnya Nusantara, bukan Jawa, sama sekali bukan Jawa. Itu di dalam manuskrip abad ke-13 itu sudah disebut. Negeri kita itu sudah terkenal sejak dulu, dan mulai abad 16 banyak ulama yang mengarang kitab. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi At-Tanari. Nanti hari Jumat ini boleh nonton Nariksa juga. Nariksa ngaji manuskrip Nusantara. Mau khataman. Kalau ini belum khatam. Nariksa nanti mau khataman kita Sudatul Asrar karangan Syekh Yusuf Makassar, tapi ditulis dipersembahkan untuk Sultan Banten. Nah, ini insya Allah nanti ada testimoni dari ulama Banten. Sekarang menjadi sultan juga, jadi sultan di Indonesia. Maksudnya pemegang otoritas di Indonesia. Abah Kiai Ma'ruf Amin, Presiden. Beliau ulama Banten, mewarisi keulamaan Banten. Insya Allah dari Jumat ikut khataman bersama Nariksa.
Alhamdulillah sekarang kita masuk yang keberapa ini? Sudah 20. Alhamdulillah. Digitnya angkanya angka 2 sekarang. Kemarin masih 1 ya. Sekarang alhamdulillah sudah 2. Kita bisa istiqomah lanjutkan lagi ya. Mari kita baca suratul Fatihah. Sebelumnya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli sunnah wa ila arwahi habaibina wa ummatina wa azwajina wa ila masyayikhina wa masyayikhina wa khususan ila mu'allif hadzal kitab hujjatul Islam Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala di umumi wal alim al-fadil Syekh Muhammad Nawawi wa khususan ila muassis Ma'had al-Hamidiyah di Syekh Syaikhullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Jamaah Alhamdulillah, kita akan lanjutkan sekarang bab yang baru ya. Kalau di kitab versi saya halaman 34. Ada buma bainatul syamsi ila zawal. Etika apa yang perlu dilakukan di antara terbit matahari sampai waktu zawal. Waktu zawal itu waktu menjelang zuhur ya. Kemarin kan kita sudah Imam Al-Ghazali sudah menjelaskan tentang begitu bangun tidur, kemudian apa yang harus dilakukan, doanya juga apa, sholat fajarnya, kemudian sholat subuh, dan kemudian ada 10 doa mantra ya setelah sholat subuh ya, jadi ada 10 doa kemarin itu yang saya kemarin menyarankan ke Kiai Rashid sebagai wakil pengasuh dalam peribadatan ini diamalkan, hendaknya diamalkan oleh para santri. Insya Allah nanti akan dipraktekkan urutannya asrul kalimatin. Al-Ghazali menyebutnya begitu ya. Mudah-mudahan mudah dihafal oleh kita semua. Nah, setelah selesai itu, kemudian apa yang perlu dilakukan setelah selesai sholat subuh itu? Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi amin. Adabu ma baina tulu'i syamsi. Adapun ini etika sesuatu baina tulu'i syamsi yang ada di antara terbitnya matahari ila zawali sampai waktu zawal. Waktu zawal menjelang zuhur. Nanti kita dibahas apa itu zawal. Fa idza tola'at, maka apabila muncul atau terbit ya, terbit serengenge ya katanya. Iya. Tahu ya? Jawa ya. Ya serengenge. Sebenarnya juga sama sih serengenge. Apabila terbit apa asyamsu matahari wartafa'at dan telah meninggi itu asyamsu. Akhirnya kembali ke asyamsu irtafa'at, berarti asyamsu dianggap sebagai muannas. Muannas itu ini apa namanya, feminin word, kata ya, muannas perempuan. Asyamsu dianggap sebagai muannas. Irtafa'at, wartafa'at dan meninggi itu matahari qadra hil, seukuran tombak, ay qadronis fihi, seukuran setengah tombak.
Jadi kalau matahari terbit, kira-kira jam berapa matahari terbit? Tolak. Jam 6, ya. Jadi jam 6. Kalau sekarang gitu kan beda-beda kan. Kemudian sudah meninggi sekira-kira setumbak. Kira-kira setumbak, kira-kira aja lah. Maka apa yang dilakukan? Fasolli. Maka hendaklah engkau sholat rakaat ini 2 rakaat. 2 rakaat. Apa niatnya? Niatnya bisa 2 pilihan. Jadi kalau sudah setumbak itu kira-kira jam 6.15 lah. 6.15 atau 6.20. Niatnya itu bisa niat sholat isyraq. Kalau kita meyakini bahwa sholat isyraq itu beda dengan sholat duha, karena kan ada 2 pendapat ya. Sholat isyraq itu ada yang mengatakan sholat isyraq itu sholat duha. Kalau memang kita yakinnya saya sholat duha, ya sudah, saya niat sholat duha, sholat sunat atau duha, rakaat. Tapi kalau mau isyraq berarti niatnya sholat isyraq. Dan kaulnya memang ada. 2 rakaat. Di dalam syarahnya Imam Nawawi Al-Albani menjelaskan mengutip sebuah hadis Rasul. Menurut Syekh Nawawi, karena yusolli ad-duha. Jadi menurut Syekh Nawawi, isyraq itu ya duha. Jadi Rasul itu sholat duha 6 rakaatin, 6 rakaat fi waqtaini, dibagi menjadi 2 waktu. Idza asyraqatis syamsu wa tafa'at, kalau matahari sudah naik seukuran tombak, qoma, maka Rasul berdiri wa shalla dan sholat rakaat ini 2 rakaat. Selesai 2 rakaat dulu. Kemudian wa idza basaqat, kalau seandainya sudah membentang mataharinya, asy-syamsu, sampai kira-kira seperempat sama seperempat langit, ya, kira-kira jam 9 barangkali ya, jam 10 mungkin kalau seperempat langit. Maka sholat arba'an, kemudian sholat 4 rakaat. Ini jelas duha oleh empatnya ya. Jadi bisa sholatnya itu 2 rakaat di pagi-pagi itu sekitar jam 6.15 ya, isyraq. Kemudian nanti yang duhanya itu nanti ketika jam 9 bisa begitu. Yang penting itu jangan sholat ketika matahari sedang terbit, itu nggak boleh. Wadalika, dan adapun sholat 2 rakaat tadi itu inda zawali waqtil karohati, itu dilakukan ketika zawal itu hilang, waktu itu waktu atau waktu makruh. Jadi dilakukan ketika hilangnya waktu yang makruh. Makruhnya makruh haram, karohatu tahrim, bukan makruh yang enteng-enteng loh. Sholat habis subuh sebelum terbit matahari itu makruhnya haram. Inda zawali waqtil karohati lis sholati, tidak boleh sholat. Fa'innaha, karena sesungguhnya sholat di waktu haram itu makruhatun, itu makruh. Sholatnya ada sambal, maka adami sihhatiha, maka adami sihhatiha. Kalau makruh ya tidak dianggap ya. Mimbar di fali bauti subhi, dari setelah sholat fardu subuh, ila irtifa'i syamsi, hingga naiknya matahari. Jadi sampai matahari itu benar-benar terbit tadi itu tidak boleh ada sholat, karena itu waktu-waktu yang dimakruhkan. Makanya tunggu qadra rumhi, naik dulu mataharinya seukuran tumbak. Bagaimana kalau sudah naik? Fa'idha adha, maka kalau sudah menaik apa an-naharu, siang, maksudnya sudah semakin terang. Adha itu sudah tiba waktu duha, ayanda sudah meninggi,
sudah semakin terang. Terang itu kalau normal ya. Kalau misalnya tidak normal, gimana? Itu ukurannya jam. Kalau teman-teman ada di Eropa misalnya, lagi musim dingin, sebaliknya bisa jadi berbeda gitu ya, tidak bisa melihat matahari. Maka itu diperkirakan. Fa'idha adha, maka kalau masuk waktu duha sudah meninggi apa an-nahar siang wa madha, dan telah melewati minhu dari siang itu, minhu dari an-nahar apa qoribun, dekat, min rub'i, dari seperempat siang. Seperempat siang. Kalau sudah masuk waktu duha dan sudah dekat masuk seperempat siang, siang itu kan katakanlah jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dibagi 4 ini jam berapa? Dibagi 2 kan jam 12 ya, jam 9 jam 9-an iya, jam 9-an ya, dibagi 4 rubuk nahar. Nah, kalau sudah masuk rubuk nahar kira seperempat siang, fasolli, maka sholatlah engkau sholat duha, arba'an 4 rakaat, aw sittan atau 6 rakaat, aw samanian atau 8 rakaat. Itu yang afdaluha wa aksaruha, katanya yang paling afdal itu ya maksimal samanian 8 rakaat. Tapi jangan terus-terusan 8 rakaat. Usolli ada duduknya, masna, berikutnya masna, 2 kali. Maksudnya 2 salam, 2 rakaat. Itu yang utama. Bacaannya apa? Kalau di pinggirnya tidak ada, tetapi di tengahnya bisa dilihat. Bacaan pada rakaat pertama itu setelah surat Al-Fatihah, Asy-Syams wa-Syamsi wa-Duha wal-Qamari idza Syamsi di tangannya. Wa fi tsaniyati, di bagian yang rakaat yang keduanya surat Al-Fatihah, kemudian wal-Duha wal-Laili idza saja. Syamsi wa-Duha wal-Laili. Kemudian yang 2 rakaat berikutnya Al-Kafirun. Kemudian Al-Kafirun di rakaat pertama, di rakaat yang keduanya Al-Ikhlas. Yang enteng-enteng saja. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama. Di sini Syekh Al-Albani mengutip pada Ibnu Hajar, Imam Romli. Ini di rakaat pertama Al-Kafirun, di rakaat yang kedua sholat Al-Ikhlas. Rakaat yang ketiganya sama, silakan bahas Syamsi dengan Al-Duha atau mau Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Faqad nuqilat, bilangan 4, 6, 8, apa itu bikin-bikinan dari Imam Ghazali? Bukan. Faqad nuqilat, maka sungguh sudah dikutip, dinukil apa hadil a'dadu, bilangan-bilangan ini, kulha semuanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ada hadisnya dari Rasul, diterima dari Ummu Hani. Rasul katanya, kata Ummu Hani, sholat duha itu 8 rakaat, salam setiap 2 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Saya nggak buru-buru ke sekolahnya 2 rakaat aja. Enggak apa-apa, 2 rakaat juga. Namanya juga sunat. Jangan suka fanatik gitu. Duha harus 4 rakaat atau apa ya katanya. 2 rakaat. Yang penting itu khairul umur adwamuha apa kemarin? Wa infaq. Sebaik-baik amal itu sebetulnya yang dalam walaupun sedikit.
2 rakaat. 2 rakaat absen. Anggap aja absen gitu. Oh, Sekolah aja harus absen, masa ke Allah nggak absen. Iya, absen aja. Supaya nggak keganggu jam 9-nya, ya jam 7 juga apa. Yang penting setelah suruh, setelah isyraq, absen 2 rakaat. Kan enak. Saya aja absen pakai lagi di mana-mana pakai sidik jari, pakai online gitu. Absen, padahal nggak ada kamu juga sih. Tapi ya aturannya begitu, ya sudah saya ikuti absen. Absen kehadiran ke Allah, hudurul qalbi, menghadirkan hati. Wassalatu dan adapun sholat khairun, itu lebih baik, kulluha semuanya. Kalau ditanya yang bagus yang mana, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat, sholat mah kulluha khair, semuanya baik. Faman, maka barang siapa sya'a, yang berkehendak ini iman, fal yastakthir, maka silakan memperbanyak iman. Waman, dan adapun orang, barang siapa sya'a, yang berkehendak ini iman, fal yastakthir, maka silakan sedikit saja, mempersedikit iman, balik lagi ke iman orang. Jadi siapa yang ingin banyak, silakan. Siapa yang ingin sedikit, itu juga silakan. Semuanya baik. Yang nggak baik itu yang nggak pernah sholat duha. Iya. Oh, berarti enggak sah Islamnya enggak juga. Sholat duha kan sunat. Cuma jangan menjadi orang yang tahawun. Tahawun itu menganggap enteng. Nggak pernah sholat duha, menganggap enteng. Kemarin kan Imam Al-Ghazali mengingatkan, barang siapa yang suka menganggap enteng yang sunat, pasti suatu saat dia akan menganggap enteng yang wajib. Barang siapa yang suka menganggap enteng pekerjaan yang volunteer di kantor gitu, mungkin di SMP, ini karena jemaah kita alhamdulillah dari SMP ini hadir, terima kasih banyak, alhamdulillah. Udah rajin ngaji, bahasa Inggrisnya bagus, coba gimana bahasa Arabnya bagus. Tadi kita ngobrol kayak orang bule aja gitu. Luar biasa Alhamidiyah ini, internasional banget gitu. Cuma perlu terus di ini aja dikapitalisasi istilahnya, harus nggak apa-apa diglorifikasi, dibesar-besarkan. Kebaikan itu harus difahadis, kan harus disebutkan, dipromosikan bahasa ininya. Kalau bahasa lainnya itu diglorifikasi atau bahkan dimitologisasi kadang-kadang. Iya, pokoknya dibesar-besarkan. Besar-besarkan itu bukan dari kita bohong, tapi ya Hamidiyah ini memang faktanya. Coba saya tanya tadi ke Miss Jessica ya, berapa persen yang guru SMP yang berbicara bahasa Inggris? Antara 50 dan 70. Kan luar biasa ya, 50-70. Itu yang 30%-nya itu bisa juga, cuma mungkin lah gitu. Ada gitu ya. Tapi bisa juga pasif. Kan saya kan nanyanya berapa persen yang fasih bisa bicara bahasa Inggris. Nah, apalagi kalau ditambah dengan rajin sholat duha, itu kira-kira. Amin. Khair. Sholat duha. Aduh, kumaha tuh bedaknya mulai rusak lagi. Ya, makanya pagi-pagi sholat duhanya ketika bedakan pertama kali lah gitu ya. Setelah itu ya udah bedakan. Nanti pas zuhur lagi nanti bedakannya gitu. Ya. Yang penting konsisten. Faman sya'a falyastakthir wa man sya'a falyastaqlil. Boleh kok dikit. Falaisa, maka tidak ada baina tulu'i syamsi, di antara terbit matahari wa zawali dan waktu zawal. Apa yang tidak ada? Rotibatun, salat rawatib, minas sholati, dari salat, illa hadihi, kecuali salat duha ini. Jadi dari mulai terbit matahari sampai waktu zawal,
waktu zawal itu waktu zuhur, itu tidak ada lagi sholat yang dianjurkan selain sholat duha. Ya. Illa hadhihi ay as-sholatul duha. Fama maka adapun sesuatu fadula yang berlebih anha dari waktu antara terbit matahari sampai ke zawal itu min awqatika dari waktu-waktu engkau, atau mungkinnya bisa lil bayan juga, yakni fama maka adapun sisa waktu fadula yang tersisa anha dari waktu antara terbit sampai zawal itu, maksudnya tersisa setelah diambil sholat duha ya. Ngapain dong ya yang paling baik setelah itu? Sholat duha udah, sholat isyraq sudah, zikirnya tadi pagi-pagi udah gitu. Nah, Imam Al-Ghazali punya kategorisasi ini, sisa waktunya dimanfaatkan untuk apa? Falaka, maka itu tetap bagi engkau fihi di dalam sisa waktu itu arba'u halatin, ada 4 pilihan. Ada 4 pilihan nih, mau pola yang mana nih dipakainya sisa waktunya. Arba'u halatin. Al-halatul ula, adapun pilihan yang pertama, aktivitas yang pertama, wahia, dan adapun pilihan yang pertama ini al-afdol, itu yang paling utama. Nah, udah dikasih footnote duluan nih. Ada 4 pilihan, tapi yang pertama ini yang paling utama, kata Al-Ghazali. Antusorrifahu, yaitu engkau menggunakan sisa waktu ini. Tusorrif itu tasorruf, menggunakan huknya itu ke mafabula. Antusorrifahu, ini aidnya harus selalu disebutkan karena banyak yang ngalogat ya. Jadi huk, hak, huk, domir itu selalu kembalinya harus jelas kemana. Huk di sini ke fadilul awqat, fama fadula tadi. Antusorrifahu fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, an-nafi' yang bermanfaat, fid dini, untuk agama, dalam agama. Itu yang paling utama. Gunakan, makanya itu mengapa sekolah itu ya jam-jam segitu kan, pagi sampai siang, udah benar ini kita nih, alhamdulillah ya, berarti ya al-halah al-halatul ula wa ya al-afdal, yang paling utama. Nah, Syekh Nawawi menarik nih memberikan penjelasan buat para guru nih, para ustaz. Yang dimaksud dengan thalabul ilmi itu, nah, jelaskan di tengahnya itu lebih detail lagi begini. Yaitu digunakan untuk waktu sisanya itu fi naf'in nasi bi ilmika. Gunakan untuk memberikan kemanfaatan kepada orang dengan ilmu yang kau miliki gitu. Jadi lakukan apa saja yang kira-kira bermanfaat. Fi fatwa, kalau memang punya ilmu ya, mungkin memberi fatwa, memberi petua, memberi konseling kepada anak barangkali. Wa tadrisin, atau mengajar, atau tasnifin, atau ngarang. Saya habis menulis novel nih misalnya, tulis novel, tasnif, mengarang. Atau saya kayaknya ini lagi S2 nih, lagi S3, pengen baca buku au mutola'atin lil kutub, atau baca buku mutola'ah. Apakah mutola'ah karena sedang belajar, sedang studi, atau karena memang ingin mau mengajar lagi nanti sorenya, nanti malamnya. Mutola'ah utama tuh. Naik kereta ya di kereta baca. Sebetulnya ini Al-Ghazali memberikan apa ya? Tips yang dalam perspektif spiritual itu utama, tetapi dalam perspektif pendidikan lahiriah pun saya kira ini sesuatu yang sangat baik, meskipun sekarang itu ya di era digital sekarang itu tradisi baca itu memang sudah sangat berkurang. Dulu kalau orang lagi pergi ke kantor, terutama di negara-negara yang keretanya bagus gitu, di Jepang khususnya, kalau saya perhatikan itu, aduh kalau di kereta tuh begini semua, pegang ya Allah. Saya malu sendiri kalau pas di kereta tidak, wah lihat ini baca pegang buku gitu. Dulu terakhir kemarin saya ke sana,
Ya udah pegang HP juga. Tapi baca. Tapi mungkin di HP ya bacanya. Atau audio, siapa tahu. Karena kultur itu terbentuk. Yang penting itu kan mindsetnya. Caranya bisa berubah, tapi cara berpikir kita itu kalau sudah punya pola bahwa saya harus selalu mutalaah, harus selalu baca. Nah, kata Nawawi, Syekh Nawawi, kalau engkau memungkinkan untuk menghabiskan waktu untuk itu, untuk tadris, mengajar, untuk mengarang cerpen atau mengarang buku ajar atau untuk mutalaah, itu afdol ma tastaghilu bihi ba'da maktubat. Itu sebaik-baik aktivitas selain aktivitas yang wajib. Sebaik-baik. Mengapa? Li'anna fi dzalika manfaatul khalqi. Karena itu memberikan manfaat kepada orang lain. Kan tadris, mengajar berarti mencerahkan orang. Membaca mutalaah kitab supaya kalau kita ngajar juga orang lain pinter kan gitu. Jadi itu mengapa Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu itu yang paling memberi manfaat kepada orang lain, bukan yang hanya duduk di masjid kemudian tidak mengajar gitu ya. Fi thalabil ilmin nafi fi dini tadi ya, dunal fuduli tadi. Jadi sebaik-baik aktivitas itu kan dalam mencari ilmu yang bermanfaat, dunal fuduli, bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Al-fudul itu maksudnya ilmu yang tidak bermanfaat, ilmunya itu yang bermanfaat. Dan sebetulnya yang dimaksud dengan thalabul ilmi nafi' fid din itu, mencari ilmu yang bermanfaat bagi agama itu kalau dijabarkan lagi amat sangat luas, bukan sekedar yang tadi ya, mengarang, mengajar. Kalau misalnya siswa berarti kan muta'alim, ya, belajar, kan? Bukan alim. Bahkan di sini Syekh Nawawi bilang, fakhuduru kama jalisal wa'di wal ilmi, hadirnya Anda itu di majelis ilmu seperti sekarang ini. Ada berapa orang? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di sini 16. Tapi kan yang di sana harus 98 orang yang duduk di majelis ilmu mendengarkan. Nah, kata Syekh Nawawi, kehadiran baik luring maupun daring, kalau boleh saya tambahkan ya. Kehadiran di majelis an-hudur majelis dzikrin, kehadiran di majelis zikir itu afdhalul, lebih utama min sholati alfi rakaatin, ketimbang sholat 1000 rakaat, wa syuhudi alfi janazatin, ditambah dengan menghadiri pemakaman 1000 jenazah, wa iyadatu alfi maridin, ditambah dengan menjenguk 1000 orang sakit. Itu masih tetap lebih baik duduk di tempat ilmu. Coba bayangkan majelis ilmu, majelis zikir. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan pada betah dan tidak kapok dengan asuhnya. Sejauh ini jumlahnya Zoom 200-an terus ya, Jumat. Alhamdulillah dari Surabaya juga, dari santri juga. Cuma kita belum tahu ya berapa banyak ya jumlah wali santri yang hadir ya. Mungkin nanti dikasih tanda lalu dihitung sama Ustaz Yunus. Ya bukan untuk apa-apa, tapi untuk tahadz bin nikmah. Berarti kan program Nasuh ini memberi banyak manfaat. Kesibukan kita kan panjang soal, mikirin apa? Ya 1 jam ini kita bincang-bincang dengan Imam Al-Ghazali dan Syekh Nawawi. Saya juga diingatkan terus, kalau begini saya juga diingatkan terus. Ya. Jadi bukan dunal fudul, bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Yang seperti apa sih ilmu yang tidak bermanfaat itu? Alladhi yang akhabba yang melakukan siapa an-nasu orang-orang alaihi atas ilmu itu, wasamuhu wasamauhu, dan mereka menamakan al-fudul itu ilman sebagai ilmu,
Jadi ada pengetahuan yang dipelajari oleh orang-orang, dikiranya itu ilmu, padahal itu bukan ilmu, hati-hati. Di sini Syekh Nawawi mencontohkan ilmu sihri, ilmu sihir, ilmu nujumi, ilmu nujum, ilmu buat nyantet orang, ilmu buat mencelakakan orang, itu al-fudul namanya, ilmu fudul, ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali, bukan ilmu yang itu. Lalu yang bermanfaatnya seperti apa? Wal ilmu, dan adapun ilmu an-nafi'u yang bermanfaat, huwa itu adalah ilmu itu, ma itu adalah ilmu, yazidu yang menambah, ini ma, ini ilmu, fi khaufika menambah rasa takut engkau minallahi ta'ala terhadap Allah. Itu sederhana definisinya kata Imam Al-Ghazali. Kalau engkau berilmu lalu semakin kau pintar itu semakin takut sama Allah. Takut kepada Allah itu beda dengan takut sama harimau. Kalau takut sama harimau kita menjauh, tapi kalau takut sama Allah kita mendekat. Nah, ilmu yang semakin kau pintar, semakin jadi sarjana, jadi master, jadi doktor, jadi profesor, jadi apapun begitu yang pintar misalnya ilmunya disebut manfaat kalau semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, bukan semakin sombong. Kalau semakin sombong ya seperti Fir'aun, semakin pintar punya kuasa, terus siapa lagi yang pintar tapi pintar keblinger. Wa yazidu, dan menambah ilmu bermanfaat ini fi basiratika, di dalam penglihatan batin engkau, bi'uyubi nafsika, bahkan yazid menambah ilmu yang bermanfaat itu fi basiratika, dalam kemampuan melihat batin engkau, bi'uyubi nafsika, terhadap aib diri engkau sendiri. Semakin pintar itu seseorang itu harus semakin bisa mengidentifikasi kekurangan dirinya, bukan sebaliknya. Kalau ada orang yang merasa tidak punya aib, tidak punya celah, saya yang paling benar, paling pintar, itu sesungguhnya ilmunya tidak bermanfaat, kata Ghazali. Orang yang ilmu yang bermanfaat itu kalau orang yang memilikinya pandangan batinnya semakin bijak, pandangan batinnya semakin awas, semakin wasita, wasito kalau bahasa Jawa, bahasa Sunda, semakin bisa melihat kekurangan di dalam dirinya. Wa yazidu, dan menambah ilmu yang bermanfaat itu, jadi baliknya ke al-ilmu nafi. Wa yazidu, dan menambah ilmu yang bermanfaat itu fi ma'rifatika, di dalam ma'rifat engkau, mengetahui engkau, bi ibadati rabbika, dengan ibadah kepada Tuhan engkau. Semakin banyak ilmunya, semakin baik ibadahnya, bukan sebaliknya. Wa yuqallilu, dan menyedikitkan ilmu yang bermanfaat itu, mengurangi, meminimalisir min rubatika, dari nafsu serakah engkau di dunia. Rubah itu kecintaan yang rohiba fi ya, itu menunjukkan cinta. Rohiba fi itu cinta, kecintaan yang berlebihan. Min rohbatika, dari kecintaan kau di dunia terhadap kehidupan dunia. Wa yazidu, jadi ilmu yang bermanfaat itu mengurangi sifat rakus kita terhadap kehidupan dunia. Wa yazidu, dan sebaliknya menambah ilmu yang bermanfaat itu fi ruhbatika, di dalam kecintaan kau fil akhirati, terhadap ilmu akhirat, terhadap kehidupan di akhirat. Wa yaftahu, dan menambah wa yaftahu, dan membuka ilmu yang bermanfaat itu basirataka, penglihatan batin engkau, di a'malika, terhadap kerusakan atau kekurangan amal-amal engkau, hatta liza,
sehingga engkau terjaga minha dari amal-amal yang buruk itu. Jadi maksudnya ini ada kata basiroh. Basiroh itu mengapa menggunakan kata basiroh? Basiroh itu beda dengan misalnya an-nadhir, ya. Kalau nadhoro itu melihat, memandang dengan mata. Orang yang punya mata dia bisa memandang. Tetapi ada orang yang meskipun matanya itu tidak memandang, tetapi dia bisa mengetahui karena dia melihatnya dengan basiro. Basiro itu bedanya antara nadhoro dengan basiro secara bahasa Arab. Di sini yang digunakan kata basiro, mata batin. Sederhananya begitu. Kan sering itu karomah atau maunah para wali, orang-orang saleh gitu ya. Orang yang datang ke dirinya nggak tahu maksudnya apa, nggak pernah cerita, tetapi begitu datang langsung tahu. Itu bukan hal yang tidak mungkin karena ada basiro. Basiro itu mata batin, itu dianugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala karena punya ilmu yang bermanfaat, bisa nebak, tembus pandang. Hati-hati ya. Hati-hati. Kasab lebih tinggi lagi. Kalau kasab itu bisa memandang dalam pengertian spiritualitas dengan Allah. Memandang Allah dalam pengertian sudah terbuka hijabnya itu dengan pengetahuan Allah. Kasab sesungguhnya. Kasab tersingkap, rahasia-rahasia tersingkap. Insyaallah jauh sekali kita dari itu ya. Kita masih luaran banget. Baik. Kemudian ilmu yang bermanfaat cirinya yang bagaimana sih? Wayut leuka. Dan menunjukkan, memperlihatkan ilmu yang bermanfaat itu kepada engkau. Yutlik itu ayat memberitahu. Wayutlika dan memberitahu ilmu yang bermanfaat itu hak kepada engkau. Ala maka di syaitani memberitahu atas tipu daya setan. Wa ghururihi dan tipuan setan. Setan menipu apa? Kasih tahu. Sehingga bukan setan yang nipu, tapi setan yang tertipu. Balik. Wa kaifiyati talbisihi, dan ilmu yang bermanfaat itu akan mampu memberitahu kaifiyat talbisihi, cara menggodanya setan ala ulama su'i, terhadap ulama su, ulama yang buruk lah, sesat di sini ya, ulama yang buruk. Jadi kalau ilmu kita bermanfaat, itu juga kita akan tahu bagaimana setan menggoda orang yang berilmu, sehingga kalaupun dia ilmu agamanya banyak begitu disebut sebagai ulama, tapi ulama usul, ulama yang buruk. Kok ada yang ulama yang buruk? Ulama tapi buruk? Ada. Yang seperti apa? Jadi dijelaskan. Ulama su itu katanya wahum alladzina qasduhum min ilmi at-tana'um bid-dunya wa tawassul ila jah. Ulama usul itu, ulama yang buruk itu yang niat dengan berilmunya itu at-tana'um bid-dunya wa tawassul ila jah, semata-mata untuk kebanggaan, untuk berbangga-bangga, untuk berfoya-foya dengan kenikmatan duniawi. Pokoknya saya nambah ilmu ini, pokoknya mau saya jadi orang kere itu aja yang dipikirin. Nggak pernah misalnya ilmu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pokoknya biar nggak kere, biar semuanya itu dunia. Kemudian semuanya kebanggaan pangkat. Begitu mencari ilmu dapat tapi tidak dapat pangkat, tidak dapat kemuliaan, maka dia
merasa kecewa, dia merasa gagal dan seterusnya, gitu ya. Jadi bahaya juga ya, banyak ilmu tapi niatnya tidak benar. Hatta aradahum, hingga menampakkan kepada mereka apa? Ini pemilihannya mana nih? Arodo ini fa'ilnya kemana? Siapa yang menampakkan? Hatta arodo hingga menampakkan setan kepada mereka limuktillahi ta'ala, terhadap murka Allah wa sukhtihi, dan kemarahan Allah. Jadi dengan ilmunya itu, karena niatnya buruk, digunakan untuk kejelekan, maka bukan mendorong mendapatkan ridho Allah, malah murka. Haitsu akalu, sekira-kira memakan mereka itu, maksudnya ulama usul dunia bidini, ditukar dengan agama. Itu mengapa disebut ulama usul, karena mereka menukarkan kebanggaan, kemuliaan duniawi dengan ilmu agama yang dimilikinya. Wattakhadhu, dan mereka menjadikan ulama usul ini al-ilma, ilmu itu dari ingatan, sebagai akal-akalan saja. Dari itu akal-akalan gitu. Sesuatu yang tidak terjadi dengan sebenarnya. Mereka ulama yang buruk itu, orang-orang yang ulama itu kan sebenarnya bukan berarti ulama itu yang kita pahami ulama laki-laki terus ahli agama, bukan. Ulama di sini ya termasuk juga orang yang berilmu, mungkin ilmunya ilmu umum, mungkin juga gitu ya. Bisa dipahami begitu. Kalau orang berilmu tetapi dengan ilmunya itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru malah menjauhkan diri, malah digunakan untuk berbangga-bangga saja, itu ulama usul juga kategorinya kalau di analogikan gitu ya. Nah, wattakhadhu, mereka itu orang yang berilmu tapi buruk itu, mereka menjadikan al-ilma, ilmu dari ingatan sebagai akal-akalan saja, wa wasilatan, dan sebagai wasilah, sebagai perantara, ila ahli amwali salatini, untuk merampas harta para sultan, mengerupsi harta para penguasa barangkali. Wa akli amwali al-awqafi, dan memakan harta wakaf, karena dengan ilmunya dia bisa berwibawa di hadapan orang, bisa dihormati sehingga orang pada wakaf. Wakaf tanah, jadi wakaf ini Muhammadiyah, oh ya, berapa wakafnya? 100 meter, kalau wakaf sih 100. Kenapa pakai ini ya? Karena satu pahala itu masalah apa aturannya? Masalah dari mana? Amal bisa ini kalau masalah habatin. Kalau amal itu ibarat habbah, satu biji, ambatat sab'ah sanabil. Nanti tumbuh 7 tangkai, fi kulli sulalatin mi'atu habbah. Di satu tangkai ada nanti 100 buah, berarti 700. Cuma 100 meter kiri. 500 ya. Sana gitu ya. Yang bisa dipakai buat dirinya sendiri. Bisa, ya. Alhamdulillah. Itu namanya akli amwali al-awqaf, memakan harta wakaf yang diwakafkan kepada orang. Wal yatama, dan memakan harta yatim, wal masakin, dan memakan harta orang miskin. Wa sarrafu, dan mereka juga menggunakan himmatahum, cita-cita mereka, azam mereka, tulan harihim, sepanjang hari mereka,
ila qalamil jahi, untuk mencari ini al-jah itu apa sih, kebanggaan pangkat gitu ya, kebanggaan posisi, kemuliaan yang bikin pengen hormat orang, wal manzilati, dan sepanjang harinya itu azamnya, cita-citanya itu untuk mencari al-manzilah, apa namanya, martabat fi qulubil khalqi, di hadapan orang lain, di hadapan makhluk. Qulub itu hati, di dalam hati makhluk, maksudnya di hadapan makhluk. Wadtorrohum, dan wadtorrohum dzalika ilal mir'at, dan apa? Ditoror itu apa? Ai ajahum wa rohahum. Dorur apa ya? Memaksa. Wadtorrohum, dan memaksa mereka dalika terhadap apa namanya, cita-cita yang hanya untuk mencari kebanggaan dunia tadi itu. Jadi setan maksudnya memaksa mereka. Wadtorhum itu fa'ilnya ke setan. Wadtorhum, dan setan memaksa mereka dalika untuk melakukan apa namanya, niat yang salah tadi itu, ilal mir'ati, untuk pamer ibadah. Al-mir'at itu idharul ibadah bi qasdi ru'yatin nas, untuk pamer, wal mumarati, dan untuk berdebat, al-mujadalah, wal munaqashati, dan untuk al-munaqashah, berdebat, fil kalami, di dalam ucapan. Jadi itu aja tujuannya itu. Wal mubahati, dan juga untuk takabur. Al-mubahah ayat ta'azum wa takabur. Wa hadzal fan, dan adapun ilmu yang seperti ini, minal ilmi, dari ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang tadi bermanfaat ya, ini bukan yang tidak bermanfaatnya. Ilmu yang bermanfaat yang tadi diceritakan itu, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya, qad jama'nahu, telah kami himpunkan ilmu yang bermanfaat itu fi kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Faman, maka barang siapa, salah ya, lewat ya, fa'in kunta ya. Fa'in kunta, maka jika engkau ada, min ahlihi, itu termasuk orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, fahassilhu, maka carilah ilmu yang bermanfaat, maka carilah ilmu yang bermanfaat itu, cari dari ahlinya, belajar dari guru. Wa'mal, dan amalkanlah bihi, ilmu yang bermanfaat itu, summa alimhu, kemudian ajarkan kepada orang lain. Kuncinya 3 ya, cari ilmu, amalkan ilmu, ajarkan ilmu. Itu 3 kata kunci. Wad'u, dan ajaklah olehmu ilaihi, orang lain ke, untuk ilmu itu, ilaihi, terhadap ilmu itu. Mengapa cari ilmu, amalkan ilmu, ajarkan ilmu? Faman, maka barang siapa alima, yang mengetahui dalika, ilmu yang bermanfaat itu, wa amila, kemudian ia mengamalkan di ilmu yang bermanfaat itu, summa allamahu, kemudian ia mengajarkan ilmu yang bermanfaat itu, wada'a, dan ia mengajak ilaihi, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu, mengajak orang lain, fadalika, maka orang yang seperti ini yud'a, disebut aziman fi malakutis samawat, katanya. Digelari orang yang seperti ini itu aziman fi malakutis samawat, sebagai pembesar di kerajaan langit, bi syahadati Isa alaihissalam, menurut persaksian Nabi Isa alaihissalam. Jadi maksudnya Nabi Isa alaihissalam itu pernah berkata, orang yang man alima wa amila wa alama,
Kalau orang itu mengamalkan 3 tadi itu, dia belajar, dia mengamalkan, dia mengajarkan, pada likajul a'adziman fi malakutis samawat. Keren ya. Bahasa Arabnya itu hurufnya 3, ain mim lam. Alima, amila, allama. Hanya dikasih pasti itu ya. Alima itu belajar, amila itu mengamalkan, allama. Keren banget bahasa Arab. Hurufnya 3, ain mim lam, tetapi maknanya itu bisa menjadi 3 mantra yang menunjukkan seseorang itu disebut sebagai pembesar di dalam kerajaan langit. Orang yang hebat itu orang yang 3 itu. Dia pembelajar, dia juga pengamal, dia juga pengajar. Kira-kira kita termasuknya ya? Amin ya Allah. Ya. Alima, ya kita belajar sih, alhamdulillah ya. Kita mengamalkan? Ya, kalau alimah pasti jawabannya. Kalau mengamalkan, ya insya Allah. Memang agak ragu sih. Saya juga sama. Kalau saya sudah mengamalkan semua ilmu yang ya Allah, istighfar aja jadinya itu. Astagfirullah, astagfirullah. Apakah kita mengajarkan? Ya, itu juga bisa dijawab dengan pasti. Karena kita juga mengajarkan. Yang susah itu yang amilah, yang mengamalkan. Dan berat banget. Karena orang yang mengatakan sesuatu yang tidak diamalkan itu, aduh, itu dosa besar. Kabur maqtan indallah antaqul ma la taf'alu. Dosa besar orang yang kabur maqtan indallah, di sisi Allah itu dosa besar banget. Antaqulu, engkau mengatakan ma la taf'alun, apa yang tidak kau lakukan. Aduh, saya udah aja lagi ya. Salah. Malu ke diri sendiri karena ya masih banyak kekurangan. Suka pengen berhenti saya kalau ngaji. Ingat ke situ ya. Tapi kan ada alamanya juga. Terbati dikit udah saya ngajar. Ya Allah, coba kalau saja tidak ada kasih sayang Allah ya ke kita, mungkin kita ini nggak ada yang masuk surga ya. Makanya doa kita itu kan selalu ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, dengan kasih sayang Engkau aku minta tolong. Kami mohon pertolongan bi rahmatika nastaghits. Wa min adzabika nastajir. Dari siksa Engkau aku ini pokoknya kalau nggak ada kasih sayang Engkau. Itu mengapa Bismillah itu sering-seringlah diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ya. Nah, Rasul juga bersabda begini katanya, dikutip oleh Syekh Nawawi di tengahnya, man ta'allama baban min ilmi, man sing sahajami, barang siapa ta'alama yang belajar ini, man baban, satu bab saja, minal ilmi, dari ilmu, liu'alima, dengan tujuan untuk mengajarkan orang ini, anasa, kepada orang lain, u'tiya, maka akan dihadiahi orang ini sawaba sab'ina siddiqon, pahala, award, ganjaran 70 kebaikan. Kalau begitu mau lagi deh ngaji lagi. Nah, kan man alama, man alima, man alama itu ya. Barang siapa yang belajar satu bab kemudian diajarkan kepada orang lain. Nah, kalau di sini tidak ada amilannya nih. Kalau saja ada amilannya, nggak akan ada yang dapat itu, karena mungkin tidak mengamalkan, belum tentu semuanya. Tapi kita kalau sudah tahu ilmu yang begini, berarti kan I will do my best. Saya akan berusaha sebaik-baiknya untuk mengerjakan, mengamalkan, kan gitu ya. Kalau ada salah-salah, jadi selalu ada basyiron wa nadhiro di dalam agama itu.
ada kabar baik, ada kabar peringatan. Kalau kabar baik terus, gas terus, nggak ada remnya, nah itu juga bahaya. Jadi kadang-kadang harus ada nadir, harus ada pengingat, harus ada remnya. Hati-hati loh, kamu merasa pintar, nih orang yang paling pintar yang akan duluan masuk neraka. Kenapa? Karena menjadi ulama usuk tadi itu. Kalau Imam Al-Ghazali kan menyebutnya begini, mengkategorisasi itu orang itu ada 4 macam kan. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang punya ilmu dan dia sadar diri bahwa dia seorang yang berilmu. Jadi mengamalkan juga mengajarkan. Itu yang paling baik. Bahwa deh, untung banget. Ada lagi rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang punya ilmu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu punya ilmu. Jadi ilmunya itu tidak dimanfaatkan, tidak bermanfaat buat orang lain, padahal dia pintar sebetulnya. Nah yang ketiga ada rajulun la yadri wa yadri wa la yadri rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak berilmu tapi dia sadar bahwa dirinya itu tidak berilmu, mau belajar, masih mending belajar alimah. Mana alimah baban, jadi dia mah udah duduk aja, pokoknya ikut ngasuh dari sini gitu. Pokoknya kalau nggak punya ilmunya duduk aja, kitabnya belum ada apa-apa. Ini maksudnya dari CMB belum ada kitabnya. Kode maksudnya. Saya cuma kode, kitabnya habis, beli lagi supaya barokah. Cepat tuh besoknya mau lagi. Belum tahu bidangnya, tapi wayadri anak wayadri dia sadar diri, bukan so tahu. Yang celaka itu kalau yang ketiga rajulun la yadri. Orang yang tidak punya ilmu tapi nggak tahu diri bahwa dirinya itu nggak tahu. Iya nggak punya ilmu tapi sombong gitu. Apa istilahnya itu ya? Pokoknya bahwa khosir halik, bukan khosir lagi, halik yang itu tuh rusak, rugi banget. Bodoh katoyo. Alhamdulillah, semua. Baik. Bodoh merokam ya. Sedikit lagi sebetulnya. Tadi saya sampai titik dulu ya. Faidah falokta, maka kalau engkau sudah selesai mindalika dari ilmu yang bermanfaat itu kulihi semuanya, wa farokta dan engkau sudah selesai min islahi nafsika dari memperbaiki jiwa engkau, zahiran secara lahir, wa batinan dan secara batin, wa fadli syai'in dan sudah selesai dari mengutamakan sesuatu min awqatika dari waktu-waktu engkau, fala ba'sa maka tidak apa-apa antastadilla bahwa engkau menyibukkan diri bi'ilmil madhabi untuk mempelajari ilmu madhab fil fiqhi di dalam fiqhi. Baru kalau sudah yang wajibnya tahu sudah dipelajari, belajar yang wajibnya sudah selesai, kemudian sholat duha juga tadi sudah, memberi manfaat kepada orang lain juga sudah, masih ada waktu nih. Ya sudah, kalau mau belajar ilmu madhab, maksudnya jangan hanya syafi'i saja tahu, pelajari juga. Maksudnya kan pesan moralnya itu pelajari juga ilmu-ilmu yang tidak engkau kuasai dan tidak engkau percayai mungkin. Maksudnya tidak engkau percaya itu amalia saya ini syafi'i gitu. NU misalnya. Tapi kalau ada waktu sisa, boleh kan belajar, pengen tahu tentang Muhammadiyah, tahu tentang Ahmadiyah, tahu tentang Syiah misalnya. Tapi landasannya sudah tahu dulu. Gitu loh. Supaya apa? Supaya bisa tahu, oh si ini berpendapat begini, ya silahkan. Tapi saya maaf ya, kok saya begini. Apalagi kalau Ahmadiyah kan jelas kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Itu kesepakatan bersama kita. Jadi ya sudah, itu harus kita pegang bersama gitu. Tapi kemudian ada yang lain, ketika di rumah masa nggak urut, gimana enggak itu? Gitu ya. Nah itu maksudnya pesan moralnya itu kira-kira begini.
li ta'rifah supaya kau tahu ta'adza bihi dengan mempelajari ilmu yang beda itu al-furu'a cabang-cabang an-nadirota yang langka yang beda fil ibadati dalam ibadah wa tariqit tawassuti dan supaya engkau tahu cara tawassut. Tawassut itu adil, moderat. Moderat itu bukan liberal, moderat itu tawassut artinya. Maksudnya al-i'tidal, adil, moderat itu ya. Baina khalqi di antara makhluk fil khusumati dalam permusuhan dan kibabihim ketika menghadapi mereka ala syahwati, menghadapi godaan syahwat. Gimana titiknya ya? Kayaknya ada asalnya itu masih jauh ya, cuma ini baru yang satu ya, ada 4. Saya sudah akan menjelaskan 4, cuma di mana tadi komanya itu? Perlu lebih banyak. Ada yang nemu? Di mana? Masih terus ya? 37. Di 37 baris berapa? 12 dari bawah. 13 dari bawah. 12. Oh ini alhamdulillah masih panjang. Kalau begitu kita sudahi dulu saja. Karena masih panjang. Dan mungkin kita kasih kesempatan jemaah barangkali ingin menambahkan, silakan. Ada yang bertanya di sini? Oh sudah ada Pak Harno ya. Silakan. Silakan Pak Harno wali santri ya. Pak Harno ketemu lagi. Batuk saya. Masih di mute. Ya, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih Pak Kiai, nanya terus nih Pak. Iya, senang sekali. Kesempatan nih Pak Kiai, kami dari Sumatera nih Pak Kiai, dari Jambi saya. Dari Jambi ya. Ya, wali santrinya dari Agung sama Bagus juga. Jadi gini Pak Kiai, yang ingin saya tanyakan tadi kan ini setelah sholat duha dari Pak Syekh Nawawi menjelaskan itu kan tidak ada sholat lagi Pak Kiai ya. Kecuali tadi kalau masih ada waktu yang 4 tadi yang belum selesai dibahas tadi ya Pak Kiai. Hanya saja Pak Kiai, ini kami pernah mengaji ini Pak Kiai. Di suatu pengajian ada Pak Ustadz yang menyampaikan kalau setelah sholat duha ini katanya sumbernya dari Syekh Nawawi juga nih Pak Kiai. Dari kitab Nihayatul Az-Zain katanya. Jadi ada sholat yang namanya sholat isti'adzah. Sholat isti'adzah itu sholat 2 rakaat. Ya, sholat tolak balat yang tata caranya cuma 2 rakaat, Fatihah, kemudian rakaat pertama alati, kemudian rakaat kedua harus bersalam. Nah, setelah selesai pengajian itu, kami mencari-cari sumber, kayaknya ada di Google itu Pak Kiai. Di Google? Sumbernya hanya di kitab itu saja Pak Kiai. Jadi kami masih ragu apakah ini bisa diamalkan atau gimana Pak Kiai. Sholat isti'adzah itu Pak Kiai belum kasih isti'adzah dari kitab Nihayatul Az-Zain katanya dari karangan Syekh Nawawi Al-Albani. Saya masih ragu apakah sholat ini bisa diamalkan atau gimana Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Harno. Ya, jadi kalau merujuk kembali ke pembahasan kita, memang setelah sholat duha sampai waktu zawal itu tidak ada lagi yang rawatib, maksudnya yang sunnah yang muakkad ya, yang ditekankan banget itu tidak ada. Kalaupun ada sholat misalnya yang, tapi itu bukan waktu haram, tapi
bukan waktu haram. Jadi kalaupun misalnya ada sholat, nggak tahu sholat mutlak mungkin atau sholat, apalagi sholat jenazah barangkali ya misalnya, itu ya tidak apa-apa kalau seandainya ada itu. Saya nggak tahu tadi istilahnya istiadah. Istiadah pakai dha ya. Nah, ya saya sendiri ingin mengatakan bahwa kalau yang rawatib di sini kan konteksnya rawatib ini, itu tidak ada. Ya. Tapi kalau sholat yang misalnya tidak termasuk rawatib, tidak termasuk yang ditekankan sekali sunnahnya itu tidak diharamkan karena ini bukan waktu haram, kecuali pas zawalnya. Zawal, jadi pas mungkin persis jam berapa ya, tergelincir. Pas sholat zuhur itu. Jadi misalnya ada orang sholat nih, sholat sunat, belum zuhur dia, tapi jam 12 gitu, udah Allahu Akbar, takbir gitu ya, zawal. Kemudian ketika dalam sholatnya itu masuklah zuhur, itu artinya dia sholatnya itu tidak sah dan tidak boleh karena di waktu zawal. Makanya harus ya masuk dulu, lewat dulu zawalnya. Nah, kemudian setelah itu baru zuhur kan, azan zuhur itu biasa di zawalnya. Tapi kalau di antaranya tidak ada. Saya kira begitu ya Pak Arno ya. Tapi menarik, nanti akan kita telusuri, akan kita cari kalau memang kitabnya. Ini kan kitabnya banyak sekali ya. Ini tuh Bidayah ini itu kitab yang paling rendah sebetulnya bagi Imam Al-Ghazali, karangan Al-Ghazali. Yang tingginya kan Ihya Ulumuddin ya. Di sini aja seperti di tengahnya kan sering disebut Kamal fil Ihya, atau kadang-kadang redaksi ini tidak ada di Ihya misalnya, karena memang Ihya itu yang lebih lengkapnya. Termasuk kitab-kitab fikih juga, mulai dari Safina, Kasifatus Saja sampai kitab-kitab yang tebal sekali, belum ke Al-Madzhabul Arba'ah gitu ya. Tapi supaya fokus, kalau untuk sekarang saya ingin mengatakan bahwa cukup sholat duha ya, 4, 6 atau 8 rakaat di antara terbit matahari sampai waktu zawal. Saya kira demikian ya. Ya Pak Kiai. Ya. Dari wali santri di kolom chat. Bu Ida. Bu Ida. Assalamualaikum Pak Kiai. Untuk mengisi waktu duha bisa juga dilakukan sholat taubat atau sholat tasbih ya Pak Kiai. Yang keduanya lebih afdal mana, mengamalkan ilmu dengan mengajarkan ilmu dibanding menurut apa kata suami dengan tidak boleh mengajar Pak Kiai. Lebih afdal mana mengamalkan ilmu dengan mengajarkan ilmu dibandingkan menurut apa kata suami dengan tidak boleh mengajar. Kira-kira gimana? Oke, itu yang kedua ya, yang pertama dulu. Jadi yang pertama itu mau diisi dengan waktu duha itu juga dengan sholat taubat dan sholat tasbih. Biasanya sholat taubat, sholat tasbih itu dilakukan malam. Ya, malam mungkin bareng dengan sholat tahajud ya. Sholat malam itu minimal tahajud rakaat, kemudian sholat taubat, kemudian sholat tasbihnya tentu saja gitu ya, kemudian sholat hajat. Mungkin tasbihnya itu terpisah. Kalau mau minimal mau melakukan itu rutin 2 rakaat sholat tahajud, 2 rakaat sholat taubat, 2 rakaat sholat hajat. Tutup kemudian dengan witir 3 rakaat 21. Maaf, 3 juga boleh sekali salam, tetapi yang lebih afdal menurut mazhab Syafi'i itu 21. Itu biasanya malam. Kalau siang ya duha ya. Jadi sudah dibagi-bagi sih. Jangan terlalu ekstrim juga. Dari pagi sampai zuhur sholat terus, padahal sebenarnya harus ngantor, masih produktif, harus ngantor, sholat. Pimpinannya nelpon, saya udah ngaji Bidayah, saya harus menghabiskan waktu. Wah, itu namanya takoruf berlebihan. Nah, kalau pertanyaannya lebih afdol mana,
mengamalkan ilmu dengan mengajarkan ilmu. Ini bukan dua hal yang bisa dihadap-hadapkan. Gimana? Dibandingnya mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu dibanding menurut apa kata suami. Dua itu dibanding dengan menurut kata suami. Wah. Ya. Ini bagi istri ya, konteksnya istri ya. Lebih baik mana mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu dibanding dengan apa kata suami. Mungkin suaminya melarang untuk mengajar, misalnya gitu ya. Lebih baik mana? Apakah maksa saja? Ini jawabannya harus agak ngaret dikit ini, nggak boleh hitam putih, karena memang tidak bisa hitam putih. Misalnya nggak lawan suami, nggak, istri harus patuh dong sama suami, suami juga harus patuh dan hormat sama istri, sama kan sama kan. Di dalam Al-Quran juga kan seimbang kan, laki-laki harus antum libasul hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu kan artinya kan sama gitu sebetulnya gitu ya, laki-laki dan perempuan. Jadi harus saling menghormati gitu. Nah, atau sebaliknya misalnya ya sudah pokoknya patuhi saja. Suami nggak usah ngajar, nggak usah ngamalkan ilmu, nggak usah apa. Mungkin itu juga bukan jawaban yang tepat juga, karena bisa jadi harus dikompromikan gitu. Harus tahu konteksnya apa. Bisa jadi ada kalanya, memang istrinya harus nurut sama suami karena ada alasannya. Suami punya alasan, punya pertimbangan. Misalnya, kamu nggak usah kerja, aku butuh banget kamu di rumah. Misalnya, kebetulan posisi sekarang aku yang punya kesempatan, tapi ini anak-anak nih gimana? Masih kecil misalnya, jangan dulu ya. Bisa jadi begitu. Dalam beberapa hal, dalam kadar tertentu saya pernah melakukan. Saya tugas ke Jerman waktu itu, postdoc tahun 2006, kemudian keluarga harus ikut gitu ya. Istri saya gimana? Kan pegawai negeri juga, cuti di luar tanggungan negara. Berarti cuti 2 tahun, cuti di luar tanggungan negara. Itu kan agak memaksa saya, ikut saya, tidak usah kerja kan. Tetapi konteksnya kalau seandainya tidak ikut padahal boleh dan memungkinkan 2 tahun berarti berpisah misalnya. Kemudian kalau misalnya pergi saja sambil bekerja tidak mungkin juga kan, karena kan ASN kan harus patuh. Sudah korbankan saja, tidak usah menerima gaji dari negara, tapi cuti di luar tanggungan negara. Nah, resikonya nanti ketika balik memang mungkin tidak dapat lagi, bisa saja gitu. Tapi alhamdulillah ya udah urusan nanti Allah yang ngatur. Alhamdulillah ketika kembali ada lagi. Itu bisa jadi saya melarang dalam konteks tertentu. Melarang maksudnya jangan kerja dulu ya, ikut saya. Nah, bisa jadi begitu kan. Tapi itu kan bukan pemaksaan. Tidak ada yang bisa jadi sebaliknya. Ketika misalnya suami melarang untuk bekerja ke istrinya, padahal istrinya punya kesempatan bekerja mengajar, misalnya mengajar, kemudian mengamalkan ilmu mengajar, tapi suaminya jangan main burung doang kok misalnya. Jadi saya tidak bisa menjawab hitam putih ke Bu Ida, mungkin perlu ngobrol konteksnya gitu ya. Kalau memang ini betul-betul kejadian, jangan-jangan kan ini kalau saja. Kalau ya berarti jawaban saya juga kalau. Karena fikih itu kan faida, maka kalau begini fa'ilah, fala. Kalau tidak begini ya tidak begitu. Itu kitab belum begitu, fa'ilah, fala. Cuma orang yang tidak pernah belajar kitab kuning bacanya bukan wa'ilah fala, wal afla. Karena tulisannya itu kan waw alif lam alif alif lam alif itu. Wa'ilah fala sebetulnya dibaca wal afla. Gitu ya, Bu Ida. Terima kasih banyak sudah menstimulus untuk menjelaskan sesuatu. Ada lagi? Baik, silahkan. Yang oh ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kita takdimi Ki Oman beserta seluruh hadirin yang berada di majelis ini dan juga yang hadir secara virtual yang kami muliakan. Langsung saja, tadi dibahas ya, untuk tadi Ki Oman juga membahas
tentang yang istri beliau sebagai PNS seperti ini mengingatkan saya untuk bertanya. Ini ada pertanyaan saya simpan-simpan terkait wanita karir Pak Kiai gitu. Nah ini pun bukan hanya sekali ini saya tanyakan kepada yang lebih tahu. Ini biar lebih gamblang lagi. Mohon maaf ya di sini yang banyak perempuan ya, yang juga bekerja juga. Nah kemarin soalnya baru hangat-hangatnya mengaji Ukudul Jen seperti itu. Ukudul Jen itu kan lumayan ekstrim. Jadi wanita itu harus di dalam ikut sama suami, nggak boleh keluar sedikit pun kelihatan seorang laki-laki pun nggak boleh gitu. Karena di situ ceritakan juga ada ulama apa cuma kelihatan tangan doang, istrinya akhirnya dimarahin. Nah ini terkait wanita karir ini. Biar saya lebih toleran kepada nanti mungkin saya punya istri gitu ya. Enggak, maksudnya biar enggak terlalu ekstrim, di kamar aja, di rumah aja gitu. Nah, bagaimana pendapat dari Kiai Oman sendiri terkait wanita karir? Karena saya pernah juga dengar dari Al Habib Abu Bakar Al-Adni yang sudah wafat itu, wanita itu ya kenapa menimbulkan kerusakan rumah tangga, karena sekarang wanita sekarang banyak yang berkarir seperti itu. Beliau mengatakan seperti cuma ya penjabarannya ada. Nah itu kepengen dari Pak Kiai tentang wanita karir itu seperti apa. Yang kedua, terkadang saya memahami di agama sama di kesehatan itu, di kesehatan berbeda gitu. Yang pertama, di Islam atau di agama itu harus sahrul lail, menjaga malam kita begadang. Tapi di kedokteran harus tidur jam 10, bangun jam 4. Itu kan nah kita bagaimana gitu lah. Kita mau sahrul lail apa ikut gang dokter nih, karena kan dua-duanya kalau ikut dokter dan ulama itu kan dua-duanya harus dihormati juga gitu ya. Kalau kita nggak ikutin nasihatnya ulama, ya ulama nggak bakal ngajar. Kalau kita nggak dengar nasihatnya dokter nggak bakal ngasih obat. Ya gitu. Jadi dua-duanya perspektif dari Pak Kiai itu seperti apa? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat ini pertanyaannya. Mana namanya nggak kelihatan? Ustaz. Kelihatan. Kode ini. Kode belum nikah. Ada calon lagi. Ya, udah ada calonnya ya. Siap-siap, makanya ngajinya Ukudul Jen. Ukudul Jen itu ngajinya harus didampingi, tidak ekstrim. Ekstrim itu maksudnya ya estetis gitu, jadi pahaminya apa adanya. Yang pertama dulu, inilah pentingnya kita memahami esensi agama. Jadi tafsir agama itu akan beragam, akan banyak. Sebetulnya terkait dengan perempuan itu, inti dari ajaran agama itu apa sih? Itu yang harus kita cari tahu. Mengapa ada perlakuan terhadap penafsiran terhadap perempuan itu A, ada B. Ada tadi katanya perempuan itu tidak boleh berkarir, ekstrim sama sekali. Ada yang sebaliknya, sebebas-bebasnya. Nah, kalau kita tangkap, ini perspektif saya ya, belum dari kitab nih. Kalau perspektif saya, yang inti dari agama, esensinya itu agama itu sangat menghormati perempuan. Nah, ini dulu harus ditangkap. Penghormatan terhadap perempuan itu salah satu inti ajaran agama. Wujudnya bisa macam-macam. Dulu zaman Nabi, zaman Rasul, salah satunya kan penghormatan perempuan itu ketika ada tradisi di zaman jahiliyah, anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup, tidak bangga kalau punya anak perempuan. Bahkan Sayyidina Umar sebelum masuk Islam juga melakukan itu kan, membunuh anak perempuan ya. Kemudian Islam datang, diangkat perempuan. Jadi intinya itu adalah Islam itu mengajarkan penghormatan terhadap perempuan. Nah, ketika masuk pada tafsir bagaimana caranya menghormati perempuan, beda-beda memang. Apa yang ada di kitab itu juga kan bukan Quran. Memang kan salah satu cara ulama memahami, salah satu penafsir memahami.
Misalnya kalau kita lihat ya, cara Arab Saudi memahami perempuan itu sebelum hari ini khususnya, itu dengan melarang nyupir. Perempuan tidak boleh nyupir loh. Bisa di Arab Saudi. Tujuannya apa? Untuk menghormati perempuan. Karena yang tadi itu, perempuan harus lebih terjaga di rumah dan sebagainya. Tidak boleh nyupir. Sekarang saja kan berubah kan? Kenapa kok berubah? Karena itu minat taghayyurat. Itu bagian dari tafsir agama yang memang bisa berubah. Bukan sesuatu yang subut, yang tetap gitu. Bukan as-sawabit, bukan sesuatu yang qat'i. Kalau yang qat'i itu Allah itu pesan, Muhammad itu nabi akhir zaman, itu qat'i. Tapi kalau cara menghormati perempuan itu, perempuan tidak boleh jadi wanita karir, itu tafsir. Tapi ada yang begitu, ya silakan. Pertanyaannya Anda setuju atau tidak? Karena ternyata juga ada tafsir lain bahwa cara menghormati perempuan itu seperti di Indonesia loh. Oh, wanita didorong silakan untuk berkarir, tetapi jaga nilai-nilai. Ada lagi di tempat lain itu mungkin cara menghormati perempuannya karena tidak berdasarkan pada nilai-nilai agama, misalnya dibebaskan sebebas-bebasnya. Cara menghormati perempuan itu kasih kebebasan sebebas-bebasnya perempuan, sekehendaknya, sakar PDW. Itu tujuannya juga mungkin untuk kultur masyarakat itu, untuk menghormati perempuan. Nah, jadi gitu ya. Ini karena diskusi jadinya, tapi pasti panjang, nanti harus perspektif gender segala, nanti harus jadi panjang ya diskusinya ya. Tapi kira-kira begitu ya, ini soal tafsir agama, Ustaz Komar ya. Nah, kalau yang keduanya apa tadi? Ini apa? Antara kedokteran dan ya, ilmu itu bukan untuk dihadap-hadapkan juga. Ada nasihat dari Sahrul Lail, katanya dari nomenklatur dari ulama, dari kitab, bahwa kita itu harus berjaga. Kemudian katanya tadi dihadap-hadapkan dengan nasihat dokter harus istirahat. Ya, bukan untuk dihadap-hadapkan. Tetaplah dokter juga menyarankan untuk ulama juga menyarankan pasti istirahat juga. Yang dimaksud berjaga itu bukan begadang, tapi bangun sepertiga malam. Itu bukan berarti tidak tidur kan. Dokter pasti menyarankan juga untuk silahkan mengamalkan praktek-praktek spiritualitas yang bisa menenteramkan hati. Kalau memang tahajud menenteramkan hati, silahkan maksud. Jadi bukan untuk dihadap-hadapkan sesuatu itu. Nanti kalau dihadap-hadapkan, nanti kasih pilihan. Coba menurut kamu lebih baik konstitusi atau kitab suci, lebih baik Pancasila atau Al-Quran, lebih baik Nabi Muhammad atau Soekarno. Itu yang keliru ya, karena likulli maqal, likulli maqal. Setiap ucapan itu ada makomnya, ada konteksnya. Setiap konteks ada ucapan yang tepat ya. Saya kira begitu. Terima kasih, sudah jam 3 barangkali ya. Sudah cukup ya Ustaz Cuma ya. Terima kasih kepada para jemaah sekalian yang sudah mengikuti hasil ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli